العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله العرش العظيم لا إله إلا الله السماوات والأرض ورب العرش الكريم بكلمة الحكمة من شر خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء رضي الله في السماء والسماء عليه بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. Ibadah jamaah Masjidullah Islam yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada perjalanan para sahabat, para tabi'in, para ulama dan sahabat sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah ya rabbal alamin. Sebagian ulama hikmah berkata, istighfar bilisan, bahwa orang-orang yang berakal itu hendaklah dia menjaga 10 perkara. Yang pertama adalah istighfar lisan, istighfar dengan lisan. Kemudian wanadamun bil qalbi, menyesali perbuatan apa-apa yang dia lakukan dari kehilapan kekeliruan. Kemudian wa iqlalun bil badan, meninggalkan perbuatan dosa. Yang keempat, wal ajmu ala an la yaquda abadan, menjadi tidak akan mengulangi perbuatan dosa untuk selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya wa hubbul akhirah, ya, mencintai daripada akhirat. Yang keenam adalah wa yuqdud dunya, ya, sederhana dalam urusan dunia. Wakilatul kalam, kemudian hanya berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah wakilatul akli wa syurbi hatta yatafarra'a al-ilmi, ya, dia hanya melakukan hal-hal yang mempunyai manfaat dan kemaslahatan untuk umat. Kemudian wal ibadah yang terakhir adalah wakilatul naum, mengurangi daripada tidur. Kita satu aja kita bahas tentang bagaimana orang-orang senantiasa dia mengingat Allah dan istighfar, berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda dari orang yang berpikir. Ya, adanya matahari, ya, untuk menyinari kehidupan di siang hari, ya, memberikan energi yang luar biasa untuk kehidupan manusia dan makhluk-makhluk. Ya, kemudian di malam hari ditutup dengan kegelapan agar manusia bisa nyaman untuk beristirahat. Tetapi orang-orang yang berpikir itu dia bukan hanya melewati malam siang, tetapi di situ dia berdiri tentang bagaimana ciptaan langit dan bumi.
sehingga zikir menjadi sebuah keharusan, ya, menjadi sebuah yang kalau dia tinggalkan dia merasa tidak enak. Dalam hadis qudsi diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yatufuna fi turki yaltamisuna 'ala ahli dzikr. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang mondar-mandir di jalanan, ya, mencari berkeliling terhadap hamba-hamba yang berzikir, ahli zikir. Wa idza wajadu wa qauman yazkurunallaha tanadaw. Kemudian apabila mereka mendapatkan kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka memanggil-manggil. Malaikat ini yang tadi mondar-mandir, yang memanggil-manggil itu orang-orang yang berzikir. Qulu ila hajatikum, ya. Apa keperluanmu, wahai orang-orang yang berzikir? Marilah kepada sesuatu yang kau perlu. Malaikat itu mengitari dengan sayap mereka di langit dunia, ya. Wa yahkunahum ba'ajnanahum ila sam'i dunia. Jadi malaikat mengepakkan sayapnya itu, ya, mengelilingi langit dunia mencari daripada orang-orang yang berzikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Hai malaikat, apa yang mereka inginkan? Mereka membaca apa?" Ya, mayaqulu ibadah. Kemudian yaquluna, kata malaikat, ya Rabb, hamba-hambamu itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumaddunaka. Mereka itu mensucikanmu, membesarkanmu, ya, kemudian memuliakanmu. Mereka sedang mensucikan, membesarkan, memuji, memuliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, tidak ya Rabb, mereka tidak melihat. Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, bagaimana mereka seandainya melihat? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka lebih semangat lagi beribadah, bersungguh-sungguh lagi beribadah kepadamu, memuliakan, memujimu, mensucikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah mereka apa yang mereka minta dari? Ya Rabb, mereka itu meminta surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka itu melihat surga? Tidak ya. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk meminta daripada surga. Kemudian apa yang mereka takuti? Mereka berlindung daripada siksa neraka. Apakah orang-orang yang berzikir itu melihat neraka? Tidak ya Rabb, mereka tidak melihat neraka. Lalu bagaimana kalau mereka melihat neraka? Mereka akan lari dan meminta perlindungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usyhidukum an qad ghafartu lahum." Saksikan malaikat, mereka itu orang-orang yang berzikir karena aku, berzikir untuk mengingatku, membesarkanku, memuliakanku. Aku telah mengampuni dosa mereka. Kemudian malaikat berkata, yaqulu malakun min malaikati
fihim ulan laisa minhum innama jaa lihajat. Ya Rabb, tetapi ada bagian-bagian daripada orang yang berzikir itu dia datang bukan untuk berzikir niat. Dia datang hanya ingin menjumpai temannya, hanya ada hajat kepada teman. Lalu kata Allah, humul julasa la yashqa bihim jalis hum. Mereka yang duduk bersama orang-orang yang berzikir, maka mereka tidak akan celaka. Jadi kehebatan orang-orang yang berzikir itu setiap hari dia akan dicatat oleh malaikat, diminta ampunan oleh malaikat, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap waktu gunakanlah waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perlu hajat apapun, maka iringi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada permohonan hajat-hajat hamba itu, ada yang langsung diberi dikabul, tetapi ada itu yang ditunda dulu, atau tatkala seorang berdoa kepada Allah, diingat dengan berzikir, maka bisa jadi doanya itu tidak dikabulkan, tetapi dialihkan untuk dia terhindar daripada musibah. Tatkala dia ingin punya hajat, misalnya ingin berangkat umrah, tapi Allah belum kabulkan, tetapi Allah mengalihkan daripada hajatnya itu, misalnya dia terhindar daripada kecelakaan. Jadi kewajiban seorang hamba adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian silakan memohon hajat-hajat apapun kepada Allah, jangan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke paranormal misalnya, atau orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan seperti itu. Tetapi dikabulkannya hajat seseorang itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, paman baginda Rasulullah SAW, dan Ali bin Abi Thalib adalah sosok paman yang sangat sayang kepada baginda Rasul. Dia menjadi benteng daripada orang-orang yang akan menyakiti baginda Rasulullah SAW. Tetapi sampai akhir hidupnya, Ali bin Abi Thalib ini tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah di dalam sakaratul maut, tetapi itu hak Allah. Jadi kalau namanya hidayah itu menjadi hak Allah. Kita sebagai manusia boleh meminta, boleh berhajat, tetapi haknya tetap berada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bisa lihat bagaimana dengan orang yang membunuh Sayyidina Hamzah, Wahsy, membunuh Sayyidina Hamzah, kemudian Hindu ini yang sangat merintangi dakwah dari Rasulullah dan sangat dia membenci Sayyidina Hamzah. Tatkala Hamzah itu terbunuh, dibelah dadanya, dimakan jantungnya. Dan ini sangat menyakiti Rasulullah SAW. Tetapi di akhir hayatnya itu, Wahsy ini yang membunuh Hamzah ini, Sayyidina Hamzah, akhirnya dia mendapat hidayah masuk Islam. Termasuk itu. Coba sebagai manusia biasa, Rasulullah itu karena sangat mencintai Sayyidina Hamzah pamannya, jadi kalau melihat Habsyi itu udah malas aja.
ya, menghindar. Ya waktu apa akhirnya si Wahsy itu pembunuh daripada Sayyidina Ali itu akhirnya masuk Islam juga. Ya. Makanya di luar sana ketika kita melihat orang-orang yang bermaksiat, melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah, ya kita doakan saja, tidak perlu kita berdoa. Hidayah itu bisa datang kapan saja untuk manusia. Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama peristiwa Palestina itu kan seluruh umat Islam berupaya untuk supaya ya Allah mengutuk daripada orang-orang Islam, tetapi Allah belum kabulkan. Ya, itu hak Allah. Ya. Jadi ya ada sesuatu mungkin yang kadang-kadang kita merasa bahwa doa-doa kita tidak sampai. Ya. Tetapi sesungguhnya Allah bukan tidak mendengar, bukan Allah ya, tidak mendengar doa kita, tetapi mungkin di balik itu semua Allah punya rencana. Ya. Jadi itu ya yang disampaikan oleh ahli hikmah kembali kepada kitab ini, banyak istighfar dan menyesali perbuatan yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan kehilapan, meninggalkan perbuatan dosa, ya, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa, tidak mengulanginya lagi, kemudian dia berupaya untuk mencintai akhirat, kemudian membenci atau hidup sederhana dan usaha dunia, kemudian berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat, ya, tidak bicara dengan hal-hal yang gibah, hal-hal yang lalai ghaflah, ya, kemudian mengurangi daripada makanan minum, kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah, kemudian apalagi mengurangi tidur. Ya. Nah, ya Baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan man kazzara kalam kasura saqatu wa man kasura saqatu kasurat junubuhu wa man kasurat junubuhu kanatin nar awliya. Ya. Barang siapa dia banyak bicara maka banyak keliru. Kalau orang banyak bicara pasti banyak keliru. Dan barang siapa yang banyak kelirunya maka banyak juga dosanya. Barang siapa banyak dosanya maka neraka adalah tempat yang paling utama. Itu saja mungkin yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu